Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Stiar dari kelas B jurusan Pendidikan Jasmani, nomor NPM 202191048. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendi kegiatannya yang bersifat organisasional, tapi bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Syagian 1980 menegaskan pada proses administrasi, fungsi-fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi. Sedangkan pada proses manajemen, fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Fungsi adalah kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan. Untuk mengidentifikasi fungsi administrasi dan manajemen, fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan cenderung lebih banyak persamaannya dibanding perbedaannya. Administrasi dan manajemen pendidikan adalah mencakup semua kegiatan yang dijalankan oleh institusi pendidikan, khususnya satuan pendidikan pada berbagai tingkatan dan fungsi tugasnya dalam rangka mencapai tujuan. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada implementasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengawasan, dan pemantauan. B. Fungsi perencanaan atau juga disebut planning. Setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih, dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas, sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan memikirkan apa yang akan dilakukan dan menetapkan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum suatu tindakan, program, dan kegiatan dilaksanakan. Menentukan dan menetapkan kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Peningkatan mutu guru pendidikan dan tenaga kependidikan, dan rapat. Proses penyusunan RKS dilakukan melalui tahapan-tahapan. 1. Formal yang disediakan niat menjadi profil sekolah. Analisa kesenjangan, identifikasi kesenjangan meliputi memasukkan data terkini dan akurat, meliputi merumuskan harapan kesenjangan, sebab kesenjangan, dana nanti pemecahannya, menyusun program, meliputi menetapkan sasaran dan kegiatan, dan 4. Penyusunan rencana biaya dan pendanaan. Mahasiswa calon guru dan guru harus mengetahui atau mendana penjelasan bahwa langkah-langkah penerapan penyusunan RKS adalah: pertama, RKS harus dikaji bersama oleh kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah. Tujuannya adalah untuk memeriksa kembali apakah RKS yang telah disusun tersebut ada kesalahan atau tidak, masuk akal atau tidak, dan sebagainya. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu target atau secara lebih ekonomis. Tepat waktu dan member peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Karena itu perencanaan sebagai unsur dan langkah umumnya menempati posisi yang amat penting dan amat menentukan. C. Fungsi pengorganisasian atau disebut juga organizing. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Karena tugas-tugas demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh orang saja, tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Terry 2008 adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok, penentu hubungan pekerjaan di antara mereka, dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatuhnya. Beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian yaitu legitimasi, memberikan respon dan tuntutan eksternal, yaitu sekolah mampu menampilkan performasi organisasi yang dapat meyakinkan pihak-pihak terkait akan kemampuan sekolah mencapai tujuan, melakukan tindakan melalui sasaran, efisiensi, pengakuan terhadap sekolah pada penggunaan waktu, uang, dan sumber daya. 3. Keefektifan, menggambarkan ketetapan pembagian tugas. 4. Keunggulan
mengembangkan kemampuan organisasi dan kepala sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan harga diri dan kualitas sekolah. Fungsi pengorganisasian penting. 1. Untuk mewujudkan struktur organisasi, uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi kelas, wewenang tanggung jawab menjadi kelas, memperhatikan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi. D. Fungsi penggerakan atau juga disebut actuating. Penggerakan atau istilah pembimbingan menurut Delinggi 1993 merupakan aktivitas seorang manajer dalam memerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Memberi dorongan atau menggerakkan actuating mencakup kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan tercapai. Fungsi pengkoordinasian. Sistem koordinasi umumnya tidak efektif karena muncul krisis birokrasi, dan krisis ini umumnya akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit, maka solusinya adalah kolaborasi dan penerapan sistem formal dilakukan untuk mencapai koordinasi formal yang lebih besar dari pimpinan teras sebagai pengaman. Fungsi pengarahan atau juga disebut dengan directing. Pengawal atau personel organisasi telah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan organisasi. Demikian juga halnya guru dan karyawan sekolah. Pengarahan directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi sehingga mereka menjadi karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan organisasi. D. Fungsi pengawasan, controlling, untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah sedang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka setiap organisasi melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol atau pemantauan ataupun pengendalian. Menurut Robin 1997 menyatakan pengawasan adalah proses monitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Kesimpulan, manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya yang bersifat organisasional, tapi bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Pada proses administrasi, fungsi-fungsi lebih bersifat general atau berlaku bagi seluruh organisasi, sedangkan pada proses manajemen fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.